Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini kelas 6 berapa ya? 6A, Bu. Oh, kelas 6A ya? Iya. Bu. Gimana namanya ya, Ibu guru absen? Hadir semuanya, Bu. Oh, hadir semua ya? Iya, Bu. Baiklah, kalau hadir semua, untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Siapa ketua kelasnya di sini? Hasnia, Bu. Untuk Hasnia silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk negara kita. Amin. Baiklah, pelajaran kita hari ini adalah budaya hidup sehat. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap? Siap. Baiklah, kalau sudah siap, letakkan buku dan alat tulisnya. Pagi hari ini kita akan belajar materi budaya hidup sehat. Jadi materi ini itu ada di standar kompetensi 12 menerapkan budaya hidup sehat. Di mana standar kompetensi 16 itu memuat beberapa kompetensi dasar. Ada kompetensi 12.1 dan 12.2. Di mana 12.1 kompetensi yang membahas 12.1 yaitu mengenal cara menolak ajakan penggunaan narkoba. Jadi kompetensi dasar 12.1 itu membahas tentang bagaimana cara kita untuk menolak ajakan narkoba. Kemudian, jadi materi kita hari ini itu membahas di standar kompetensi 12 yaitu menentukan budaya hidup sehat. Di mana di standar kompetensi 12 itu memuat standar kompetensi dasar ada 2 yang akan kita bahas pada hari ini. Tetapi yang akan kita patokan materi dasar yang akan dibahas di indikator 12.1 yaitu cara menolak ajakan menggunakan narkoba. Kompetensi dasar yang akan kita bahas di 12.1 mengenai penolakan ajakan narkoba, maka indikator pencapaian kompetensi di 12.1 itu ada 3, mencakup 3. Pertama itu pergaulan bebas, membahas pergaulan bebas. Kedua itu dampak penggunaan narkoba. Dan ketiga itu memilih teman dalam bergaul. Jadi hari ini kita akan belajar budaya hidup sehat, di mana di standar kompetensi 12 menerapkan budaya hidup sehat, kemudian mencakup 2 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 12.1 dan kompetensi dasar 12.2. Dan dalam kompetensi dasar 12.1 itu kita akan membahas cara menolak penggunaan narkoba. Di mana dalam kompetensi itu memuat indikator pencapaian yang akan kita capai pada pagi hari ini, yaitu materi pergaulan bebas, dampak penggunaan narkoba, dan memilih teman dalam bergaul. Jadi ini adalah 3 ini adalah indikator pencapaian yang harus dicapai. Di mana ini juga mencakup tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini
jauh. Nanti Ibu Guru tampilkan RPP-nya. Iya, Bu. Jadi setelah Ibu Guru jelaskan standar kompetensinya dan kompetensi dasar beserta indikator pencapaian, begitupun dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, maka Ibu Guru akan memulai pembelajaran kita dengan materi pergaulan bebas. Sebelum Ibu Guru mulai, ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Siapa yang tahu pengertian dari pergaulan bebas atau apa yang anak-anak ketahui tentang pergaulan bebas itu? Tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu ya. Jadi pergaulan bebas itu adalah suatu perilaku yang di luar batas norma. Itu yang dinamakan dengan pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu memiliki jenis-jenis dari pergaulan bebas itu bermacam-macam. Ada mabuk-mabukan. Jadi orang-orang yang mabuk-mabukan itu salah satu contoh dari pergaulan bebas. Kemudian penggunaan narkoba itu juga masuk dalam pergaulan bebas. Kemudian sampai dengan kenakalan remaja itu termasuk pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu kebanyakan terjadi di anak-anak remaja, dewasa, dan bahkan sudah masuk di anak-anak sekolah dasar seperti kalian ini. Apalagi sekarang kan kalian kelas 6. Jika anak-anakku sudah memasuki tingkat SMP, itu sudah semakin ke remaja. Maka jika tidak dikontrol pergaulannya, maka bisa saja masuk dalam pergaulan bebas, di mana perilaku yang sudah jauh dari norma yang berlaku. Misalnya seumpamanya mabuk-mabukan ataupun tawuran. Lanjut, sebelum Ibu Guru lanjut, ada yang ditanyakan dari pergaulan bebas? Tidak, Bu. Tidak. Jadi kita akan membahas tentang narkoba. Pergaulan bebas dari jenis pergaulan bebas narkoba. Ada yang tahu apa itu narkoba? Ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar istilah dari narkoba? Pernah. Pernah. Tahu apa artinya dari narkoba itu sendiri? Oh, tidak ya. Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika dan bahan Adiktif. berbahaya. Nah, ini adalah singkatan dari narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya. Lanjut lagi di bagian materi jenis-jenis narkoba. Jadi narkoba itu memiliki jenis-jenisnya. Ada narkotik, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Di bagian ini yaitu narkotik. Jadi narkotik itu adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat atau otak kita, di mana itu akan menyebabkan kesadaran. Contohnya itu narkoba jenis heroin, ganja, dan lain-lain. Jadi narkoba jenis ini ia zat aktif yang menyerang di sistem saraf kita, di otak kita, sehingga menyebabkan hilangnya kesadaran. Ini jenisnya heroin, ganja, dan lain sebagainya. Kemudian masuk di kedua, psikotropika. Narkoba jenis ini itu sama dengan ini, yaitu menyerang pada sistem saraf pusat, menyerang otak kita, tetapi di jenis ini itu menyebabkan adanya perasaan khas pada aktivitas yang membuat mental seseorang itu terganggu. Jenis narkoba jenis ini. Jadi kalau ini itu hilangnya kesadaran, tapi kalau ini itu menyerang mental. Adanya perasaan khas. Ya, contohnya sabu-sabu dan ekstasi. Dan yang terakhir itu adalah zat adiktif. Jadi ini juga sama menyerang sistem saraf pusat di otak, tetapi ini menyebabkan ketergantungan. Contohnya nikotin, alkohol, dan lain sebagainya.
Nah, inilah 3 jenis-jenis narkoba. Ada narkotik yang menyebabkan hilangnya kesadaran, kemudian psikotropika menyebabkan di bagian mental, kemudian zat adiktif ini adalah menyebabkan ketergantungan. Dari ketiga jenis narkoba, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ingat baik-baik ya materinya, karena sebentar Ibu akan memberikan tugas sedikit kuis sebagai bahan evaluasinya anak-anak untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru tanya sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan dari materi jenis-jenis narkoba? Tidak, Bu. Tidak ya? Saya yang bertanya terkait materi jenis-jenis narkoba, maka kita lanjut di materi dampak penggunaan narkoba. Dampak penggunaan, jadi penggunaan narkoba itu ada dampaknya. Dampak pertama itu pada kondisi fisik. Ada 3 dampak penggunaan narkoba pada kondisi fisik, pada kondisi fisik, pada kondisi mental, dan ketiga pada kondisi sosial. Ini fisik, mental, sosial. Jadi pada kondisi fisik itu menyebabkan gangguan pada sistem saraf kita. Jadi akan menyebabkan gangguan di otak. Kemudian pada kondisi mental itu menyebabkan kondisi misalnya depresi. Jadi itu bersangkut paut dengan jiwa kita. Kemudian pada kondisi sosial di lingkungan sekitar kita, misalnya menurunnya prestasi belajar atau sering mencuri, itu berakibat fatal terhadap kondisi sosial, kondisi interaksi kita dengan masyarakat di sekitar. Setelah kita ketahui jenis-jenis dari narkoba itu sendiri, kemudian dampak dari penggunaan narkoba, maka kita akan belajar cara menghindar dari bahaya narkoba. Bagaimana sih kita menghindari dari bahaya narkoba? Ada banyak cara kita menghindar dari bahaya narkoba. Misalnya satu, itu menciptakan keluarga yang harmonis. Jadi keluarga itu berperan penting untuk menghindarkan kita dari bahaya narkoba. Jadi peran keluarga itu sangat berperan penting, sangat utama. Kemudian kedua, tanggung jawab pada diri sendiri. Jadi apabila kita sudah bisa tanggung jawab pada diri kita sendiri bahwa itu adalah perilaku yang salah, maka kita tidak akan melakukan tindakan itu. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, misalnya sesuatu yang sudah dilarang atau sesuatu perilaku yang tidak baik, tidak perlu lagi kita untuk melakukannya, karena kita sudah tahu bahwa itu dilarang, maka kita tidak boleh masuk ke dalam lubang yang salah. Kemudian mengisi waktu dengan kegiatan positif. Jadi yang ketiga itu adalah mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya pada saat ada waktu luangnya anak-anak, maka isilah waktu luang itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya belajar kelompok bersama teman-temannya, membaca, ataupun membantu kedua orang tuanya. Jadi apapun yang berbau kegiatan positif bisa dilakukan untuk mengisi waktu-waktu luangnya. Kemudian terakhir itu adalah menghindari pergaulan dengan teman yang lingkungannya itu pengguna narkoba. Jadi apabila kita sudah mengetahui teman kita itu pengguna narkoba, maka kita tidak perlu lagi bergaul dengannya, karena lingkungannya atau circle-nya itu mereka menggunakan narkoba. Maka kita tidak perlu lagi, atau bahkan kita harus menghindari teman yang seperti itu, karena dapat menjerumuskan kita ke hal yang buruk. Dari materi kita cara menghindari dari bahaya narkoba, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Ibu Iya. tanya sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, seperti yang sudah Ibu Guru katakan di awal tadi, bahwa
Ibu guru akan memberikan kuis tetapi dalam bentuk kertas untuk mengetahui sejauh mana anak-anakku mengetahui materi yang ibu guru sampaikan pagi hari ini. Jadi dalam sini itu sudah ibu guru buatkan sebagai bahan evaluasinya anak-anak. Ibu guru bagikan satu persatu ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan kuisnya. Ibu guru beri waktu karena hanya berapa nomor itu yang anak-anak ketahui dari soalnya. Ibu guru beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke, sudah cukup 10 menit. Silakan kumpul di meja ibu guru. Ya, cepat. Ibu guru hitung sampai 3. Satu. Ini adalah bentuk evaluasinya anak-anak. Ibu guru akan melihat sejauh mana anak-anak bisa mengetahui materi yang sudah ibu guru paparkan hari ini. Jadi dari materi yang sudah ibu guru sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, tidak ada ya. Ibu guru tutup. Silakan buka bukunya di halaman 13. Itu ada tugas untuk kalian. Buatlah kelompok, kemudian kalian cari koran-koran yang membahas tentang narkoba. Apapun itu, kemudian buatkan clipping. Mengerti? Ngerti, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan dari tugas dan materi hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, ibu guru rasa anak-anakku sudah mengerti ya dari materi yang sudah ibu guru sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Baiklah, untuk Melinda, coba simpulkan materinya. Coba simpulkan apa yang Melinda ketahui dari materi yang sudah ibu guru jelaskan. Dari kesimpulan dari materi kita itu, yang pertama kita dapat mengetahui ciri-ciri narkoba, dampak narkoba, dan cara menghindar dari bahaya narkoba. Oke, tepuk tangan untuk adik Melinda. Bentar ya. Jadi anak-anak sekalian, jangan lupa untuk belajar lagi di rumah terkait dengan pergaulan bebas, apalagi bahaya dari narkoba itu sendiri. Sebagaimana sudah ibu guru jelaskan pada hari ini, dampak-dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri. Ada 3 yang dapat menyerang kondisi tubuh kita. Yang pertama itu dapat menyerang kondisi fisik, kemudian mental, kemudian kondisi sosial kita. Jadi akan ada bahaya atau dampak dari penggunaan narkoba itu. Sebelum ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah. Ingat ya, jangan dilupa tugasnya membuat clipping mencari informasi tentang narkoba. Iya, Bu. Dan jangan lupa untuk mengulang kembali materi hari ini. Mengerti? Ngerti, Bu. Sebelum kita tutup, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ditutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya membaca surah Al-Ikhlas. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baiklah, ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.